Baik pemirsa, kali ini Titik Temu Dayak TV kita sedang berada tidak seperti biasanya, tapi kita di luar studio, tepatnya di Hotel Neo Palangkaraya. Nah, di sini ada penawaran menarik khususnya di bulan September. Di antaranya ada penawaran suite room spektakuler dengan harga 770 IDR dan juga ada makanan dari Mexican Treats dengan harga under 50K. Jadi bagi yang penasaran silahkan langsung saja ke Hotel Neo Palangkaraya. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan tadi. Tadi disebutkan bahwa modal maksimal dalam perseroan perorangan ini adalah 5M. Bagaimana jika nantinya perseroan perorangan ini sudah berkembang dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi perseroan perorangan? Silahkan Pak. Iya, karena memang kategori untuk perseroan perorangan itu tidak ada batas modal minimal, tapi batas maksimal. Maka kemudian dia harus berubah ketika dia sudah melampaui batas maksimal. Ketika yang tadinya dia misalnya dari 1 miliar, kemudian berkembang jadi 2 miliar, 3 miliar, dan kalau dia sampai bisa ada perkembangan itu sebenarnya sebuah keberhasilan. Tapi begitu dia melampaui 5 miliar, maka perkembangan yang baik ini diikuti juga dengan perubahan dari perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas. Jadi karena sudah tidak lagi masuk dalam kategori mikro dan kecil, maka dia harus mengubah badan hukum ini menjadi perseroan terbatas biasa. Artinya dia harus datang ke notaris, mencari mitra untuk kemudian mendirikan perseroan terbatas sebagai perubahan atas perseroan perorangan yang dia buat sebelumnya yang sudah berkembang itu. Oke, baik. Apa aja nih Pak kewajiban dari pemilik perseroan perorangan? Iya. Kewajibannya sebenarnya tidak berbeda dengan kewajiban dari pelaku usaha yang lain ya, tetapi yang utama adalah perseroan perorangan ini harus memiliki laporan keuangan yang baik ya. Kenapa kemudian perseroan perorangan harus punya laporan keuangan yang baik? Karena ini sebenarnya akan kembali kepada manfaat bagi pemilik perseroan itu sendiri. Kenapa? Ketika dia punya laporan keuangan yang baik, maka dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan atau perbankan untuk ketika dia mengajukan permohonan untuk penambahan modal, akses perkreditan, dia akan bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena lembaga keuangan tidak mungkin akan memberikan kredit atau pinjaman tanpa kemudian dia tahu profil dari perusahaan itu. Kalau misalnya dia melihat, oh ini perusahaan dikelola dengan baik, oh perusahaan ini punya proyeksi untuk berkembang lebih besar, maka dia tentu akan memberikan kepercayaan lebih dan kemudian akan memberikan pinjaman, permodalan kepada pelaku usaha, dan ini sangat menguntungkan sebenarnya. Jadi ini bukan sebuah beban, laporan keuangan bukan sebuah beban, tapi ini merupakan sebuah bentuk untuk memudahkan atau memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri. Yang lain saya kira adalah tentu kewajiban untuk pembayaran pajak, tetapi ada kemudahan juga yang diberikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ada angka yang memang difasilitasi, dibedakan, tidak seperti usaha yang menengah atau besar, tentu saja dibedakan. Baik Bapak, boleh satu pertanyaan lagi Pak sebelum jeda pariwara berikut ini. Apabila pemilik perseroan perorangan ini tidak memberikan laporan keuangan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, ada tidak sanksi yang akan dikenakan kepada pemilik perseroan perorangan tersebut? Iya, tentu ada. Ya, karena ini sanksinya bisa bertingkat. Karena memang kita punya kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap usaha berbadan hukum itu betul-betul memenuhi kewajibannya. Jadi kalau kemudian tidak dipenuhi, maka status dia sebagai badan hukum itu juga bisa dicabut. Ya, pada akhirnya bisa dicabut. Meskipun kemudian nanti kita mulai dari misalnya pemblokiran akses terusnya ya. Tapi pada level yang paling tinggi, ketika kemudian kewajiban-kewajibannya tidak dipenuhi,
tentu status badan hukum perseroan perorangan itu bisa dicabut oleh pemerintah. Baik. Seperti apa Pak tegurannya? Apakah tertulis seperti itu atau bagaimana? Iya, Pak? kita akan sampaikan secara bertingkat. Kalau misalnya yang pertama tadi pemblokiran akses, artinya dia tidak bisa kemudian misalnya soal laporan keuangan, dia kan harus masuk ke aplikasi. Ketika kemudian dia mau masuk ke aplikasi, dia tentu ada user ID, ada password, maka itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, soal pemberitahuannya, tentu ini bisa dilakukan dengan banyak mekanisme, salah satunya adalah secara online, secara elektronik ya. Karena ketika seseorang mendirikan badan usaha berbadan hukum perseroan perorangan, dia harus mencantumkan alamat emailnya. Jadi nanti teguran-teguran itu akan disampaikan melalui email kepada yang bersangkutan, misalnya, oh ini sudah saatnya nih ada laporan keuangan misalnya kan, setelah 1 tahun berjalan, kemudian 6 bulan dilakukan, itu harus segera disampaikan laporan keuangannya, dan kemudian ini ada reminder segera buat laporan. Ketika tidak dibuat laporan maka akan diblokir akses. Kalau email kan setiap saat bisa dibuka oleh pemiliknya. Baik pemirsa, jadi untuk pelaku perseroan perorangan kalau sudah mendaftarkan dirinya itu jangan bosan-bosan ya Pak untuk cek email terus. Karena siapa tahu ada notif tapi kita terlupa nih. Tiba-tiba pada saat kita sangat dibutuhkan untuk melogin ke dalam aplikasinya sudah tidak bisa akses lagi. Seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan ada jeda pariwara berikut ini.